Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Alifia Rahma dengan NIM 12320100188. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Irawan dan Bapak Fajar Rifki Asidik. Baik, langsung aja masuk ke soal pertama. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan? Lalu, kenapa penting untuk diterapkan di organisasi pendidikan Islam? Nah, jadi manajemen pengetahuan itu yaitu suatu proses mengelola, menyimpan, dan membagikan pengetahuan supaya bermanfaat untuk individu serta organisasi. Nah, sedangkan dalam pendidikan Islam ini tuh sangat penting untuk kualitas ajaran, regenerasi ilmu, dan menghindari hilangnya warisan intelektual Islam. Adapun tantangan dalam manajemen pengetahuan di lembaga pendidikan Islam yaitu banyaknya lembaga keagamaan yang belum akrab terhadap sistem dokumentasi modern. Jadi terlalu bergantung terhadap pengajaran lisan dan kurangnya keterbukaan terhadap inovasi. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu apa sih perbedaan tacit dan explicit knowledge sertakan contohnya. Nah, jadi tacit knowledge itu suatu pengetahuan yang sulit ditulis, jadi lebih ke pengalaman pribadi, intuisi, atau akhlak. Adapun contoh daripada tacit knowledge ini yaitu seperti seorang kiai yang sedang menyampaikan nasihat kepada santrinya, yang mana nasihat tersebut menyentuh hati para santri, atau gaya kepemimpinan imam masjid. Nah, selanjutnya yaitu explicit knowledge. Nah, explicit knowledge itu suatu pengetahuan yang bisa didokumentasikan atau dibagikan melalui bentuk tertulis atau digital. Lalu, apa sih contoh daripada explicit knowledge ini? Nah, contohnya itu seperti buku-buku atau kitab-kitab pesantren, terus buku fikih atau SOV. Nah, itu bagian daripada explicit knowledge. Lanjut ke soal selanjutnya, bagaimana proses knowledge sharing ini dapat dibentuk dalam organisasi yang berbasis nilai keislaman. Jadi, knowledge sharing ini bisa dibangun lewat akhlak kerja seperti amanah, jujur, serta ikhlas. Rasa saling percaya antar anggota dan budaya kolegial atau kerjasama, bukan kompetisi. Jadi, nilai-nilai ini bisa membuat orang lebih terbuka, berbagi ilmu, tanpa ada rasa takut untuk tersaingi gitu. Adapun majelis ilmu, walakoh rutin, dan pelatihan informal itu tuh bisa menjadi wadahnya gitu. Lanjut ke soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Nah, jadi tahapan siklus manajemen pengetahuan itu yang pertama ada identifikasi atau mengetahui pengetahuan apa yang dimiliki. Yang kedua ada akuisisi atau mengumpulkan pengetahuan. Yang ketiga ada penyimpanan atau mendokumentasikan. Yang keempat ada distribusi atau berbagi. Yang kelima ada pemanfaatan dan terakhir yang keenam yaitu evaluasi. Adapun tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan yang paling krusial itu menurut saya yaitu distribusi. Kenapa? Karena tanpa dibagikan pengetahuan akan mandek. Nah, jadi contohnya di sebuah pesantren itu ada beberapa kitab yang sudah disusun secara rapih, namun tidak diajarkan atau dibaca secara bersama, maka ilmu tersebut tidak akan tersebar. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu apa peran teknologi informasi terhadap manajemen pengetahuan. Nah, jadi peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan di suatu lembaga itu bisa sangat membantu, seperti dokumentasi, penyimpanan data, guru atau ustadz, video ceramah, jurnal kajian, atau bahkan bisa mempercepat penyebaran ilmu, contohnya melalui e-learning, YouTube, dakwah, atau grup WA. Adapun potensi dalam peran teknologi informasi dalam manajemen pengetahuan di suatu lembaga yaitu luasnya jangkauan dakwah dan efisiensi pengarsipan. Di samping itu terdapat tantangan tersendiri yaitu terbatasnya SDM digital, sikap skeptis terhadap teknologi, dan potensi penyalahgunaan informasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.